bro. Kenapa kita dongeng? Karena memang itu kumpulan cerita-cerita dongeng. Ya itu cerita untuk anak kecil. Kalau sekarang tuh cerita sekolah minggu dulu. Jadi dulu tuh ketika Nah, kalau misalnya itu cerita dongeng ya. lebih-lebihkan. Nih Bang ya. Nih, Cerita tentang Yesus dilebih-lebihkan. Ini Yesus tuh sakti loh. Bisa bikin burung di tanah liat. Kalian ayo bikin burung, bikin mainan burung-burungan ya. Jangan nakal ya anak-anak. Nah, itu kitab dongeng untuk anak-anak dulu. Nih, Abang percaya bahwa si bapak itu yang menciptakan manusia. Si ya kan? Suruh ke sini. Si bapakmu suruh ke sini. Sasi dari tadi kau. Si mamamu suruh ke sini. Bentar dulu. Ini lihat ini ya. Burung, aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit belang. Perhatikan ya. Di sini tidak disebutkan bagaimana Isa menyembuhkan orang buta itu, hanya disebutkan, tidak dijelaskan. Abang dan buka penyakit Anisa uras belang, Bang. Saya udah buka Anisa baca Limron. Mana sih? Kan kau bilang tadi kau punya mata kah di situ? Ini Enggak. surat 349 ini. Kau Anisa 49. Ini aku baca. Anisa 49. Ini apa? Anisa 49. Anisa 49 itu isinya tuh kayak gini loh, Bang. Bukan kayak gitu loh, Bang. Ini loh isi Anisa ayat 49. Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang membersihkan diri mereka itu, yakni orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka itu jadi itu anak-anak Allah dan kekasihnya. Bukan itu Anisa ayat 49. Anisa 49 itu nggak kayak gitu bunyinya. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang dikehendaki. Nah, mereka tidak dijalin sedikit pun. Nah, nih Bang, ini saya jelasin penjabaran tentang itu nih Bang ya. Kok nggak tahu sih Qur'annya sendiri? Ya kan hafal, penghafal dia. Penghafal dalam mimpi. Ini Anissa ini Anissa. Mas, gimana sih? Makanya Mas. Jadi gini aja, makanya saya bilang Bang, sama kau. dengerin dulu. Oh, Oke, Abang dulu. baca itu. Baca dulu, jangan dengerin dulu, Mas. Iya, ini udah saya baca, Bang. Yang kita bahas tadi itu Isa. Beda, Mas. Kau kok lari-lari kau? Takmu kok lari-lari? Kan tadi kau bilang kan surat Ali Imran 49 tentang mujizat. Bang, itu kan yang orang-orang nasional tahu, tapi nggak tahu penjabaran tentang detailnya loh, Bang. Sini jelasin detailnya. Artinya yang tertulis di dalam terjemahan oleh Kemenak ini nggak jelas gitu. Bukan nggak jelas, itu secara nasionalnya. Nasionalnya gimana sih, Mas? Iya, nasional. Sekarang kau udah bentar. Kau sudah punya buku tafsir enggak? Nih, sekarang kau enggak. Kau jawab dulu. Kau sudah punya buku tafsir enggak? Ada. Apa buku tafsirmu namanya? Kau meragukan terjemahan Kemenak. Al-Jalalain. Al-Jalalain itu bukan bikinan kau itu, nenek moyang kau juga. Bang, ini Kau penjelasan. mau tafsir Jalalain? Jalalain itu bukan bikinan kau itu. Lagi Udah lama itu Alkitab memang tafsir bikinan Jalalain. kau, bukan kan? Artinya gini, kalau kamu tuh belum ada buat buku tafsir, mengapa kau menolak ini tafsir Kemenak ini? Bang, itu kan setiap ayat itu ada penjabarannya masing-masing, Bang. Ini ada tafsir Kemenak di sini, nggak seperti congormu. Itu Tafsir Ibnu Katsir pun ada di sini, tafsir Jalalain ada ini. Itu singkat, Bang. Itu secara singkat. Kau itu paham nggak sih, Bang? Penjelasan singkat dan penjelasan nggak ada ilmu ngeyel. Loh, bukannya ngeyel, Bang. Bang, Abang itu kenal Al-Quran cuma sepintas. Cuma tahu singkatnya doang kan. Nggak mendalami kan. Loh, ganti pemain. Bukan, kamu nggak ada ilmunya. Sekarang aku tanya, kita bicara dulu Isa dengan Yesus supaya tuntas ini. Kau jangan lari mana-mana. Saya tanya sama kau, Isa itu mamanya siapa? Kenapa kau balik nanya sama aku? Aduh, ini orang. Kalau di Quran Isa itu mamanya Maryam. Maryam itu bapaknya siapa? Imron, saudaranya Harun. Kau tahu nggak Imron Harun itu suku apa? Suku Lewi. Yesus di dalam Alkitab itu kau tahu nggak? Maria itu suku apa? Suku Yehuda.
Suku Lewi dengan suku Yehuda sudah beda. Bagaimana lagi kau menyamakan Isa dengan Yesus? Yang berikut, saya kasih Ya tahu emang sama kau jelas lagi. lah Isa sama Yesus beda. Yesus itu Ya siapa? udah, kenapa kau sama-samakan tadi? Ah, jadi sekarang yang Kau aneh itu salah kamu. masuk komal. Ini komal Kristen Yesus. Kau harusnya cari komal yang memalsukan nama Isa itu di mana tuh, di ujung berung sono. Bang, Jadi aslinya kamu kan itu gini loh, salah. Bang gini. Nih ya oke lah, gua terima semua pendapat dari abang-abang. Oke bang, saya nggak mau komplain atau gimana, ya kan? Jadi gini, jika kan kitab abang itu kan dulu itu memang udah ada, cuman kan diperbarui itu bang. Contohnya kayak hal Gak ada kecilnya. diperbarui. Iya, Bentar. contoh. Kau jangan buat framing. Gak ada Alkitab diperbaharui. Terjemahan yang diperbaharui. Iya. Naskah asli Alkitab kami. Oke. Dengarin ya. Oke bang, iya bang. Oke, Naskah stop. asli. Oke. Dengarin. Oke. Kau dengarin ya. Naskah asli Alkitab kami. Salinan asli untuk PB. Ada 20.000 manuskrip. 25.000 manuskrip. Biar tahu kau bro. Bang gini bang. Ya. Termasuk Iya, PL. oke. Temukan Oke. Kalau ikut scroll, PL ya. itu 60.000. 60 ribuan. Iya. Itu. Sementara kalau Quran satu manuskripnya pun gak ada yang utuh bro. Iya bang, iya. Jadi kau jangan apa kalau bicara Oke, itu ada gini. ilmu. Iya, Jangan Bang. hanya bawa bibir, nggak ada data. Ya, sama aja sih bang. Ya situ juga Apa kan. sama saja. Kan situ menjelaskan secara detail tentang Alkitabnya bang. Dan saya juga menjelaskan detail tentang Alkitab saya gitu loh bang. Al-Quran saya. Iya kan, ya aku bilang tadi sama kau. Udah aku bilang tadi sama kau, Isa bukan Yesus. Iya bang, gini Itu kan bang. pembicaraannya. Oke bang. Ya Nah. oke lagi. Nah gini. Jadi dulu itu sebuah Alkitabnya abang kan udah ada nih dari dulu nih, ya kan. Cuman kan ada yang nggak terima dengan Alkitab tersebut. Benar Siapa kan? nggak terima? Siapa nggak terima? Enggak Tadi terima tuh kalian abad 7. Yang nggak terima itu Islam. Nah, terus Iya, apa yang datang dimaksud dengan terlambat dongeng tapi tadi, Bang? revisinya terlalu. Di abad ketiga tadi, Bang. Nih, kamu jelaskan dulu Loh. logika sederhana. 124 sebentar Pak Irfan. 124.000 nabi dari zaman Adam itu jejaknya kemana saja itu? Menguap, dimakan rayap. 124.000 nabi mengajarkan tauhid dan nama Allah Subhanahu wa taala. Jejaknya di mana itu? Kau temukan di Kutub Utara tidak? Kau coba cari ke pedalaman Afrika. Itu 124.000 ngumpul di Arab semua, bro. Nah, logikanya di mana? Tidak satu biji pun orang Israel tuh menyembah nama Allah itu. Hilang. Gua tahu, Bang. Nabi-nabi itu terlahir dari Israel dulu, Bang. 124.000 nabi ngumpul di mana? Sebelum Zuma ini naik nih. Kau jawab dulu, jangan bikin malu. Pertama lahir itu kan di Abang mana-mana larinya. Iya, 124.000 nabi itu ngumpul di mana saya tanya? Tersebar di negara mana saja? Atau cuma ngumpul di tanah Arab? Nama-namanya saja semua Arab semua. Kidir, Zulkifli, Zulfikar, Naikkan apa? Pengejar TikTok, siapa saya pengejar nggak tahu TikTok. tuh. Nggak apa-apa, naikkan cuma aja. Gini, Bang. Mana Saya tuh pengen ini, Bang. Aslinya jujur. Dari awal tuh saya tuh pengennya satu orang diturunkan dia. Naikkan cuma. Ini pasien berikutnya iyalah. Modelnya ngeyel. Kalian so hebat kali ya kalau sama yang awam-awam kayak Ini gitu. juga sama. Oke. Paling jago. Oke, sekarang 124.000 nabi di mana tuh, Bang Suba? Oke, sekarang kita tanya dulu sama Pertanyaan saya yang tadi sore yang membuat Erben kabur itu gimana, Erben? Loh, aku siapa kabur? Sejak kapan aku kabur? Saya sudah mendengarkan Aduh, pertanyaan kalian, teman-teman. Sekarang boleh nggak saya bertanya hal yang sama kepada kalian? Nggak boleh, dijawab dulu. 124.000 nabi di mana? Jangan ketawa.
Allahu Tertawamu Akbar, tidak Masya membuktikan Allah. engkau mampu menjawab. Ya, Al-Quran panggil saya Allahmu. membimbing saya, dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 124.000 Aku nabi berlindung di mana? kepada Allah dari godaan syaitan yang Tiup-tiup, terkutuk. sembur. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam segala naqsus. kuasa iblis di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Segala Yesus. kesombongan, segala roh pelintir, segala roh perjinahan, poligami kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan debat. Amin. 124.000 Oke, nabi, tunjukkan batang hidungnya di mana itu, di kutub utara ada tidak? 124.000 nabi. Ini sudah Sampai dijawab mencret oleh ya akan dia Al-Quranul Karim. A'udzubillahi Apa? Hilang, minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna Di mana, rusulan min qablika di mana? minhum. Di mana tertulis? Jangan main Sebutkan dulu mute. Qurannya di surah. Kalian buka komen Bukan, berarti surat. harus sudah siap menerima Bukan kamu. surah berapa? Paham? Baca dulu surahnya. Ya, Kau baca situ surah berapa? diterangkan, Surah berapa? Dan Iya, sesungguhnya surah berapa? telah Surah kami berapa? utus beberapa orang Aduh. rasul sebelum kamu. Surah berapa? Jangan Surah di-mute. berapa? Jangan di-mute. Di Surah antara berapa? mereka Surah ada yang berapa? kami ceritakan dan ada pula yang tidak Waduh, kami ini kalau kayak ceritakan. gini nih nggak enak Oke, ini. paham ya? Surah berapa? Saya sudah jawab surah ya. berapa? Surah Sekarang berapa? di dalam Surah kitabmu. berapa? Surah berapa? Surah berapa? Jangan Saya hanya sudah jawab. ngomong surah berapa? Surah berapa? Quran berapa? Tak perlu Surah kamu berapa? tahu. Orang Islam udah tahu itu. Loh. Nah, sekarang giliran Apa kayak kalian, gitu dia, loh? giliran Enggak, kalian. Surat Di dalam cintaku dua Tawarik, yang pertama. 2 Tawarik Surah berapa? 13 Enggak. nomor 22 Bentar dulu. dikatakan sejarah enggak. Nabi Abia itu diceritakan di kitab Nabi Ido. Tolong tunjukkan kitab Nabi Ido itu yang mana? Silakan. Jejaknya di mana 124.000 nabi itu? Kenapa et. tidak ada yang sampai kutub utara? Saya sudah jawab, Bung. Saya kok sudah gitu jawab, Bung. sih? Di antara mereka ada Ya, yang di kami mana? ceritakan dan ada pula yang tidak kami ceritakan. Sudah terjawab. Nah, Semuanya? sekarang di kitab yang Oke, kalian ambil separuhnya dari saja. agama Yahudi, Sebentar, bro. 2 Tawarik 13 Sebentar, nomor 22 dikatakan 60.000 saja. riwayat hidup Raja Abia Nggak usah. itu 60.000 nabi itu dituliskan kemana di saja? dalam Nggak kitab usah sejarah 124.000 Yehuda nabi. yang ditulis oleh Nabi 60.000 Ido. nabi. Tolong tunjukkan Jangan bahas catatan Alkitab dulu. sejarah kitab Nabi Ido itu di mana? Silakan, saya tunggu sampai Mana ada nabi 40 Ido tahun apa ke ini depan. orang? 124.000 nabi itu di mana mengajarkan Sudah tauhid, saya menyembah jawab Allah Subhanahu wa tadi, Ta'ala? ayat Al-Qur'annya udah kusampaikan sama Bukan. kalian. Data di luar Quran Nah, mengkonfirmasi sekarang itu coba tidak. tunjukkan kepada saya 2 Tawarik Kenapa 13 takut? nomor 22. Riwayat hidup Ini Raja orang- Abia. Nih bro, Segala tadi saya perbuatan berikan ke serta anak buahmu perkataannya dicatat dalam kitab sejarah Yehuda kisah di dalam Quran itu yang bisa ditulis divalidasi oleh Nabi data Ido. sejarah Ayo, netral. tunjukkan kepada saya. Yang Sehingga ditulis Nabi kita Ido bisa itu yang mana? merekonstruksi suatu kisah sejarah, 1, cerita sejarah 2, secara valid bro. Di mana 3, 124.000 sejarah nabi Nabi itu Ido itu masuk akal kitabnya di tidak? mana? Ayo. Nabi Ido apa ini orang? Nah, makanya Jawab 2 dulu, Tawarik ya. 13 Kalau kamu nomor 22 itu menjawab, lo jawab lo itu. Kamu buru-buru bertanya tapi tidak menyelesaikan jawaban bro. Ini Saya sudah malu menjawab. dilihat orang. Saya sudah menjawab. Walaqad Mana arsalna data rusulan sejarah? min qablika minhum man Mana data bukan qasasna Quran, alaika data wa di luar minhum man Quran, lam naqsus data alaika. di luar Quran, data yang netral di luar Kami Quran. beriman kepada Quran, kami beriman kepada Quran, Mengkonfirmasi itu. bukan kepada di luar Iya, Al-Quran. tapi jangan beriman Oke? buta. Jangan beriman buta. Loh, Yo, itu berarti urusan beriman kami. dengan Kami sejarah beriman dong. kepada kitab suci kami. Itu Loh, iman iya. kami. Sejalan tidak Itu loh. iman kami. Allahmu Tidak seperti mungkin kalian melawan tidak sejarah. beriman kepada kitab kalian. Loh, kami siap diaudit. Saya bro. jangan di-mute. Kisah-kisah Kalau di kalian itu Alkitab, orang cerdas, orang pintar, anak Kisah-kisah Tuhan, di punya Roh Alkitab. Kudus, nggak usah saya di-mute. Paham? Cuma otakku pikir dulu. Lah, otak kalian itu di mana? Orang lu minta naik lu. Ini Kak, Kalian ini ngomongnya. saya tanya. Ini saya tanya. Kamu diem, Justin bicara. Gantian, Lah, kamu harusnya kau suruh dia diam karena saya yang bicara. Ngaku lama otaknya Satu-satu. anak-anak madrasah. Tahu nggak? Namanya penginjil TikTok. Giliran ditanya Nah, lu Bible, ngakunya ulama, mel. tapi otaknya otak madrasah lu, anak madrasah. Udah ku jawab. Oke, masuk Sejarahnya dulu. diceritakan, Diskusi yang bener dong. sebagian Ah. diceritakan, sebagian tidak diceritakan. Saya balik pertanyaan ini ke kalian.
2 Tawarik 13 Kalau 22 di lagi situ ngomong, diceritakan lagi dijawab, riwayat kamu diam. hidup Raja Abia. Perkataannya Ya, kamu dicatat kalau di buku Justin ngomong, sejarah, kamu diam. kitab Diam sejarah Yehuda. Sebentar, oke. Tunjukkan kitab Saya sejarah jawab. Yehuda itu mana? Sebentar Satu. ya, oke ya. Kisah Oke. Nabi, sebentar dijawab nih. Karena kamu nggak mau menjawab dulu, sekarang saya jawab, tapi kamu janji kamu harus jawab. Lah sudah kujawab kan? lari. Tadi sudah kujawab Ya. kan? Bentar Al-Quran dulu, malah belum, kutunjukkan belum, dalilnya. begini. Sebagian kami ceritakan, Sebentar dulu sebagian ya. tidak kami Saya ceritakan. jawab, Sekarang ya. giliran kamu 2 Tawarik Kisah-kisah 13 Nabi di 22, dalam silakan. bangsa Israel, termasuk yang di X 29, kita bisa bertanya ke dokumen-dokumen yang dipelihara oleh bangsa Israel. Bangsanya masih ada hingga saat ini. Mereka juga punya kitabnya, termasuk yang 2 Tawarik tadi. Kita juga bisa menggunakan data pembanding misalnya dari tulisan-tulisan Yahudi ya, Rasi lah, Targum lah, atau apa, Talmud. Kita bisa carikan itu. Karena ini eksklusif internal bangsa Israel. Yang jadi pertanyaan saya tadi, maaf ya, kalau 124.000 itu diutus oleh Allah ke dunia, itu ngumpul di mana? Atau ngumpul di Arab semua? Atau tersebar ke seluruh dunia? Lalu di mana jejak-jejaknya itu? Menguap, diusap oleh pengusap, atau apa itu? Ini loh, kalau masalah Nabi Ido segala macam, kita bisa cari itu dokumen-dokumen Bukan. internal. Udah, Ayat- mana ayat- tunjukkan baru mau dicari. Ayat Quran yang tadi itu di Berarti mana? nggak ada kan? Bentar. Ayat Quran yang tadi itu surah berapa itu? Surah berapa? Untuk Saya mau apa baca. kamu tahu? Kamu kan nggak beriman Oh, sama berarti- ayat Al-Quran. Bukan. Untuk apa? Ya saya kan perlu tahu bahwa Enggak, umat bibir kau Islam itu sudah sesuai nggak mendengarkan. dengan data. Walakad Nih, arsalna loh. rusulan min qablika Iya, dua. minhum man qasasna Kitab alaik. Udah. di dalam Umat Islam kitab udah tahu Ezra dijelaskan Umat tentang Islam Nabi tahu. Ido nih ya. Saya ada literatur bebas ya. Dia malah kakek dari Nabi Zakaria, bukan Zakarullah ya. Zakariyah itu menunjukkan dari Israel, Yotevave, bukan Terus Zakarullah. bukan Yesus, Jadi bukan nggak- Yesus. Nggak ada jejaknya itu. Beda dengan Yesus lagi. Kemudian sejumlah pakar nih ya, saya baca nih, termasuk Rasi, mengidentifikasi Nabi Ido dengan abdi Allah yang tidak disebutkan namanya dalam Raja-Raja 13. Yang saya tanya kitab Kemudian- sejarahnya, Bos. Flavius Josephus dan Hieronymus ini seorang Orang-orang nabi yang Romawi. mengkritik pendirian altar oleh Yerobeam, Intelijen Romawi itu yang telah dan berkhianat ke seterusnya. Yehuda. itu bernubuat tentang nabi-nabi, menulis berbagai hal yang ada di kitab Raja-Raja dan 2 Tawarik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bisa dikonfirmasi dari data-data internal Israel. Masalahnya 124.000 nabi itu kemana saja? Mau divalidasi bagaimana? Kalau saya tanya Itu jadi tentang nabimu pertanyaan juga, tuh. kamu akan melewu juga. Loh, kok mewek? Iyalah. Kisah para Ini sudah saya rasul, jawab. kisah para pewarta 13 nomor 1. Dan ada beberapa nabi dan pengajar. Barnabas, oke, Simeon, Lukies, oke, Menahem. Kalau saya tanya samamu, bisa kamu tunjukkan mereka-mereka ini? Di Alkitab Kumpul ada, di mana, sebentar Bro? ya bro ya. Maksudnya gini, kita coba tenang ya. 124.000 nabi itu, bahkan nama-namanya pun tidak disebutkan. Saya mesti minta ke siapa? Ya kenapa Minta harus ke kamu Allah. tahu namanya? Oke, makanya saya tidak mempermasalahkan nama. Karya dari nabi itu selama di dunia ini kira-kira menggunakan asumsi jika umur peradaban manusia itu 6.000 tahun, berarti 124.000 dibagi 6.000, katakanlah per tahun ada 20 nabi tersebar ke 20 daerah di muka bumi, tidak termasuk kutub utara misalnya. Logis nggak itu? Tidak ada jejak sama sekali. Apa nabinya gagal semua? Bahkan Nabi Isa pun tidak ada tuh jejaknya. Umat Kristen menyembah Allah SWT, nggak ada tuh. Kamu ngerti Bahkan nabi nggak? Nabi Ngerti Musa, nabi nggak? Nabi Ngerti Musa pun nabi tidak nggak? tuh mengajarkan Paham Allah nabi SWT. tidak? Paham nabi tidak? Apa nabi itu? Yang jelas beda Nabi ada itu di tempat apa? kami dan tempat kamu, bro. Makanya pahami nabi itu adalah orang yang diberi wahyu dan tidak punya kewajiban menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Itu nabi. Loh, Paham ya? Belum paham juga. Itulah bedanya. Nah, sekarang kamu Kalau katakan Rasul- di kalau dalam Rasul di dalam wajib, kitab kalau Nabi kalian, tidak wajib. di dalam internal kalian mengatakan Yesus punya 70 murid. Boleh nggak saya tanya mana Injil ke 70 Oh, murid itu? ada di data Sinaksarium Boleh. gereja, bro.
Sinaksarium gereja catatan harian Ada masing-masing Injilnya gereja. semuanya. Kalau kami Ada boleh Injilnya pakai semuanya. jurus kue gini bro, kalau kami boleh pakai jurus kue lapis ya, banyak sekali data-data internal, data-data liturgi, tradisi gereja. Iya, itu di penafsiran mana? gereja. Apa nama Injilnya murid Yesus yang ke-70 itu? Kok Injil sih? Aduh. Ya kan? Injil dia gini sebentar. Jadi Kan Bro Juma faktanya ini di dalam tidak bisa- kitab kalian bentar Injil Lukas, dulu, Injil bentar. Markus. Kenapa Bentar Lukas dulu, bentar. katakan sebagai rasul? Katanya karena dia itu murid Yesus. Ada kitabnya. Nah, Bentar giliran saya dulu, kan minta aku kitabnya ngomong. yang lain ada nggak? Kamu Oke. belum jawab Bisa. pertanyaan sudah lari kemana-mana. Iya, Repot. oke. Tapi saya jawab dulu karena kami orang Kristen baik, bukan hanya modal asumsi. Jadi Injil dengan kitab Injil itu beda. Kalau Injil itu bicara mulai. pribadi Yesus itu sendiri, ya. Iya, Yesus itulah Injil itu sendiri. Kalau kitab Injil itu ditulis Mulai. oleh para rasulnya setelah Yesus terangkat ke langit, ke surga. Kalau yang murid-murid lain, tidak semua para rasul itu menulis kitab Injil. Yang menulis itu hanya sebagian dan itu sudah cukup. Tetapi mereka semua sama-sama pergi memberitakan Injil, bukan memberitakan kitab Injil ya. Tapi memberitakan Injil mereka semua. Nah, itu jawabannya. Apa itu isinya Injilnya? Apa Injilnya? Nah, Misalnya kok Barnabas. Enggak, loh, yang enggak, jelas enggak boleh. Injilnya tidak. Memang nggak boleh. Waduh. Katanya Menurut katanya Tuhan. tadi beda Injil dengan kitab Injil. Barnabas ngajar. Aduh, menurutku Oke. Injil itu Nah, kan apa kitab memberitakan Injilnya, Allah Barnabas? dan memberitakan tauhid. Itu jejaknya di mana itu? Apa dasarnya mereka memberitakan? Kan Yesus mengatakan, Jadi- aku tidak jadi berkata-kata gini, dari gini, diriku gini ya. sendiri. Jadi yang Dari- mereka ajarkan dari ini, diskusi. si murid ini apa yang diajarkan? Jadi dari diskusi ringkas ini, saya sudah maklum kalau Juma seorang yang disebut gurunda enggak ngerti beda Injil dengan kitab Injil. Pantasanlah orang-orang yang kau itu latih suka-suka itu kalian. bodohnya. Kenapa kalian jauh di mengatakan bawah. Yesus itulah Aduh. Injil itu sendiri? Kenapa? Karena kalian tidak bisa Oke. menunjukkan ajaran Yesus. Bentar, Yang kalian tunjukkan bentar, adalah bentar. ajaran penulis kitab kalian. Dengarkan. Oke. Yohanes 17 nomor 14 Yesus mengatakan segala bentar, firman bentar. yang engkau Di-mute, berikan telah di-mute aku kalau ini. sampaikan kepada mereka. Oke. Mana firman itu, Oke. Bung? Oke. Mana firman itu? Jawaban yang pertama, di dalam Injil Iya. Yohanes yang kamu sebutkan, kata firman di situ memakai kata rema. Rema Nggak itu peduli kalau dalam- saya, nggak peduli. Loh, Yang dimaksud makanya- Yesus di situ apa? aduh, Firman Tuhan, Teman-teman aku Muslim, telah memberikan, teman-teman aku Muslim telah kayak gini memberikan kualitasnya. firman-Mu. loh, Firman-Mu di sini situ apa? Rema. Rema itu apa? Rema itu apa? Oke, rema itu sudah berbicara tentang hubungan relasi antara Yesus dengan Bapa. Dan di dalam relasi itulah Yesus memperoleh kehendak Bapa dan itu yang disampaikan. Itulah rema. Ya, Jadi nah, kalau coba kamu tidak salah mengerti- satunya, bentar dulu. salah satunya rema yang Contoh. Yesus sampaikan kepada orang Yahudi, salah satunya apa? Berarti dia nggak ngerti rema. Loh, tadi kamu katakan relasi, hubungan. Ya kan Iya, kamu iya, menyembunyikan hubungan. identitas firman Tuhan yang Yesus ya. terima. Contoh. Oke, Nah, contoh. Contoh. Yesus katakan gini, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Segala yang kulakukan adalah kehendak Bapakku. Itu rema. Itu rema. Nah, itu membuktikan Iya. bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Wah, kamu kok lari-lari? Jadi gini Enggak. cuma. Ini kan Nih, ini saya kan Yesus masuk begini. jelaskan, Pak Aku Erban. telah Kalau di dalam memberikan Islam- firman-Mu kepada mereka dalam dan Islam- dunia membenci Sebentar, Pak- mereka. Pak Suma, kalau dalam Karena Islam, mereka bukan dari dunia, kan gitu. Kalam itu padanannya dengan rema. Kalau iroda, kehendak, irada atau apa itu logos. Oke. Jadi saya bantu kasih bocoran kepada Gurunda. Oke. Saya Nah, baik. Yesus ini sendiri apa? Nih. Iroda, kehendak Allah. Kehendak Allah. Berarti apa? bukan Allah itu sendiri kan? Loh, berarti kamu minta Mampus. istilah dong. Hah? Mengatakan firman itu. Loh, Enggak, sekarang tanya, gini. Firman Yesus itu sifat kehendak al-kalam, kehendak sifat al-kalam. kehendak Jangan Allah takut. atau bukan? Nggak ada. Ada yang ilmu. berani mengatakan iroda Allah itu bukan Allah dalam Islam. Kehendak Tunggu, Politeis kamu. Sekarang begini, kehendak Allah, Nah. kehendak Allah Enggak, dengan pastikan wujud dulu, yang Pak. dihadirkan oleh kehendak Allah itu sama atau bukan atau tidak?
Loh, kamu tidak paham ilmu kalam kalau seperti ini. Oh, tunggu, Saya tanya sabar, coba. sabar. Saya Irada ahlinya kalau Allah itu. itu di dalam Sekarang zat begini, Allah atau di luar? ketika Oke. Anda punya kehendak, Sifat Anda Allah, pertanyaan dengar, saya dengar. sebentar bro. Jangan Ketika pakai Anda manusia, punya jangan pakai kehendak analogi manusia. membuat dia ini nggak membuat apa. sesuatu, misalnya membuat kursi. Itu kursi diawali dengan Jangan, kehendak Pak Anda. Zuma. Apakah kehendak Jangan Anda itu yang nusul menganalogikan menjadi Allah kursi? Anda. Jangan Pak Zuma, saya ingatkan, jangan menganalogikan Allah Anda dengan manusia, itu nggak boleh itu. Oh, itu pekerjaan Sekarang kalian. begini. Oh, Trinitas, ibaratnya saya lagi seperti tanya manusia, roh, Sekarang jasad, begini, dan jiwa. Itu Kristen yang lakukan selalu. sifat al-kalam Allah di dalam zatnya atau di luar? Di dalam dirinya. Kalau di dalam dirinya, misalnya Itu kalam firman, namanya. yang Oh. di dalam dirinya itu Itu kalam. kekal atau tidak? Kekal. Oke. Berarti kalau kekal, yang di dalam dirinya berarti al-kalam itu adalah Allah, betul? Kalam, ya betul. Kalam itu adalah Allah itu sendiri. Memang benar. Oh, Terus? mantap. Terus? Berarti Quran itu adalah Allah. Berarti kalam nafsi dari Quran itu Allah. Kalam itu keluar. Ketika dia keluar, maka itu namanya kalimah. Dengar, Tadi dengar, baru dengar, dibilang. dengar, sabar. Kalian Aduh. ada ilmu di sini. Ketika kalam ini bereaksi, maka yang keluar adalah kalimah. Betul? Loh, Benar kalimah itu satu kata, salah. Kalimah itu satu kata, tidak adalah ada faedahnya. perkataan. Itulah yang disebut Salah. firman. Salah. Bedanya kalam dengan kalimah, ini literatur Islam mengatakan kalau kalam itu adalah kata-kata yang ada faedahnya. Kalau kalim 2-3 kata yang tidak ada faedahnya. Salah kamu. Kalau kalimah itu Kalam satu kata. itu Loh, adalah saya baca kok. sifat, kalimah itu adalah efek dari sifat. Nah, sekarang begini. Waduh, ini literaturnya kata. Sekarang begini. Kacau ini. Yesus itu berasal, kacau, Yesus itu berasal kacau. atau tidak? Zulkifli malu. Sebentar dulu Bang Zuma. Ya, sabar. Oke, Yesus oke, itu saya punya jawab. asal atau tidak? Tunggu dulu. Yesus itu Oke, punya asal atau Anda jawab. tidak? tidak menguasai ilmu kalam. Sebentar Pak Irfan, jangan dijawab dulu Pak. Yesus Mohon itu dengan punya asal atau tidak? Jangan gitu Bang, sebentar. Ini ada yang salah Bang. Saya baca dan saya ingat jelas. Ya, Yesus Ahlu itu Sunnah punya wal Jamaah asal Imam atau tidak? Asy'ari. Itu dulu supaya Anda paham mana kalimah, mana Anda kalam. paham ilmu kalam nggak sih? Kalau Saya nggak tanya paham, dulu. bilang nggak paham. Yesus itu punya asal atau tidak? Ngasal dia, ngasal mau kabur kejar terus protes dia. Nah. Yesus itu punya asal atau tidak? Supaya Anda paham nih, mana kalam, mana Anda kalimah. tidak bisa menutupi kebodohan Anda dengan cara bertanya. Anda Tunggu harus dulu, jelaskan, Bang. Bung. Sebelum Anda tuh salah. sebelum Bapak mengatakan ya bahwa dia dalam kalamnya berkehendak agar Maria hamil, Yesus belum ada, Bung. Oke? Gimana? Setuju nggak? Ketika Gabriel datang kepada Maria, Bapak ingin engkau hamil. Yesus sudah ada nggak? Ini teman-teman ya, Bang Zuma nih, literatur dari website Islam ya. Perbedaan kalimah nih. Kalimah itu ya dalam bahasa Indonesia disebut kata. Jadi kalimah dalam bentuk mufrad dari kalim. Nah, terus kemudian pengertian kalim nih. Pengertian kalim. Kalim juga sama dengan kalam. Perbedaannya adalah kalam harus berfaidah. Sedangkan kalim tidak. Ini kita Jadi sedang berbicara kalim sifat adalah Bung. adalah Bung, kumpulan kita 3 sedang kata berbicara atau sifat lebih. Allah, Bung. Sebentar Bang Zuma, sebentar. Ini kan dialog kita ya. Pengertian kalam. Kalam dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat. Sedangkan menurut ulama nahwu, kalam adalah sebuah lafaz yang berfaedah yang dapat membuat pembicara dan pendengar diam. Jadi di sini Anda tuh sudah salah. Wah, kacau Jadi lu di sini Zuma. Bukan, Anda harus bedakan antara Kebenaran sifat diri lu, kalam Zuma. dengan kalam. Anda enggak paham di situ. Anda enggak paham tentang sifat kalam dengan kalam. Coba. Ini kita sedang berbicara sifat yang melekat pada Sekarang diri gini, Allah. Oke? Oke? Quran itu kalamullah atau bukan? Quran itu kalamullah, pas itu sifat Allah. Makanya dikatakan Quran di itu dalam bukan ciptaan. bukan, Al-Quran itu kalam. Yang ciptaan itu adalah buku, kertas, dan tinta. Itu yang ciptaan. Layaknya tubuh Lafaznya? Yesus dan jasad Yesus. Oke? Oke, Jadi terima kasih. keberadaan Anda sudah Yesus itu berasal mempalkan daripada Yesus kalam. dalam Quran. Dia berasal dari kalam Yesus itu. Allah berkehendak agar Maria hamil, maka hamil Maria. Dari mana hamilnya dia? Loh. Dari kalam. Dengan cara apa? Dengan berkata. Oke. Apa kata itu? Kalimah. Oke. Paham ya?
Oke. Oke. Nah, Lalu- begitu juga Al-Qur'an. Oke, berarti kamu ingin mengatakan Quran itu juga hasil dari kalam. Betul. Oke, berarti pabrik kertas itu yang mencetak Quran itu diciptakan oleh Allah. Kun fayakun jadilah pabrik kertas, betul? Oh, enggak, beda pabrik. Ini kalamnya beda, Bung. Kalam yang dimaksud di sini adalah kehendak Allah yang kemudian Oke, sekarang gini. disampaikan kepada malaikat Ya. Jibril. Jibril sampaikan di dalam Oke. pewahyuannya kepada Kata-kata. baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dari Al-Quran Quran, itu selain semuanya buku, adalah kalam Allah. Iya, dari Quran selain buku lah. Kalau buku kan kita tahu ya, mushafnya lembarnya dari pabrik kertas bukan dari Allah. Betul, sama seperti Yang- Yesus yang dari ci- pabrik rahim. Oke, paham itu, Yang catat di situ. ciptaan, oke. Hmm, Oke ya. ya. Oke, berarti yang ciptaan itu adalah kertasnya. Yes. Yang tidak ciptaan apa? Yang tidak ciptaan dari Quran apa? Kehendak Allah yang kemudian dituliskan, disampaikan berupa wahyu. Kata-katanya bagaimana lafaznya? Ya itulah dia, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kalamnya. Kalam itulah Oke, yang kemudian berarti- berasal dari Allah. Itu wahyu dari Allah. Nah, Bahasa ketika Arabnya dia juga. ketika dituangkan dia di dalam kertas, maka kertas yang ada, buku yang ada itu adalah ciptaan. Bukan bukunya, jangan sampai bukunya dulu. Ciptaan dari mana? Masa ciptaan Allah sih buku? Loh, Kan segala ciptaan sesuatu pabrik yang itu. ada di atas muka bumi itu ciptaan Tuhan. Loh, Termasuk Allah anak Maria menciptakan itu ciptaan Tuhan Allah juga. menciptakan manusia, manusia menciptakan pabrik. Masa Allah menciptakan kali pabrik? dia nih. Oke, berarti Anda ingin mengatakan bahwa bahasa adalah bahasa Segala Allah. sesuatu yang ada di Karena atas muka Allah bumi itu menurunkan- adalah ciptaan Allah. Oke, dari Oke ya, berarti jadi bahasa Arab. sekira sudah sederhana sekali. Sekira anda semua sudah paham Sebentar dulu. bahwa Di keberadaan dalam Yesus Quran itu adalah sama dengan buku. Oke? Jadi tidak ada umat Islam itu yang menyembah Al-Quran. Tapi umat Islam Oh, paham iya. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Oke ya, paham ya? Tapi tidak ada manusia yang menyembah Al-Quran. Nah, Belum selesai, Pak. Yesus itu Karena juga berasal dalam- dari kalam Allah, berarti- kehendak Allah. Kamu tidak Yang paham kemudian Pak, tercipta kalam dengan lafsi kalimah. kalam lafsi. Karena kamu mengatakan kalam lafsi. Kalau ahlu sunnah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu mengatakan kira-kira ya bahwa kalam lafsi itu ciptaan, tapi kalam nafsinya bukan. Betul. Tapi ada kelompok Saya kan udah misalnya bilang kelompok tadi. Loh, Saya sudah Pak, bilang ini tadi. kalam lafsinya, huruf-hurufnya, bahasanya itu ciptaan kan? Betul. Oke. Kan dituangkan. Tadinya Nah. kan berupa wahyu tuh. Berupa wahyu datang. Oke. Nah, itu siapa tuh? Itu kalam Allah, kehendak Allah. Oke, Gitu berarti loh. Allah menciptakan kalam lafsinya. Ya, betul. Ini ciptaan kertas buku. Kitab ini ciptaan. Ini terdiri dari kertas, lafaz, tinta. Bang. Aduh, bukan kertas, lafaznya, kata-katanya, Bang. Kalau lafaznya itu wahyu. Kan tadi sudah aku bilang, lafaznya katanya itu wahyu. tadi Ya, ciptaan Ahlus Sunnah bukan. wal Jamaah Imam Bukan, Abu bukan. Hasan al-Asy'ari, tapi berbeda. Ya, yang dengarkan. Saudara jangan mempertentangkan saya dengan mereka. Yang saudara harus pahami di sini adalah Allah memiliki kalam. Ketika Allah hendak menciptakan, maka Allah cukup berfirman. Firman itulah yang disebut kalimah. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah bumi, jadilah matahari. Itu berasal dari mana perkataan itu? Dari kalam. Perkataannya itu kalimah. Akibat dari perkataan tercipta segala sesuatu yang dia kehendaki. Paham ya? Jadi tidak ada Saya nggak bahas seorang yang bukunya dulu, paham Bang, ya. ini Paham. yang akan menuhankan anak Maria. Nggak ada. Sorry. Nggak ada. Saya Karena nggak tahu saya persis nggak bahwa bahas Yesus itu pabrik- bukan kalam. Sebentar, saya akan jelaskan. Saya akan bahas itu. Gini nih, kita urut satu-satu ya. Kita tata argumen kita. Jadi abaikan dulu masalah kertas, pabrik kertas. Ketika Quran itu diturunkan, itu kan pasti berupa ada kehendak di dalamnya, ada maksud di dalamnya, tetapi juga di luarnya adalah berupa kata-kata ya, lafaznya, kalimahnya, kalimnya, kalimatnya gitu kan. Tapi di dalamnya ada nafsinya lah atau apa istilahnya itu. Nah, setahu saya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, kalam nafsinya itu kadim, sedangkan kalam nafsinya tidak. Itu ciptaan, itu kata-kata dari Jibril dan Muhammad. Bukan kata-kata Allah. Karena kalau itu kata-kata Allah, maka bisa dilihat Allah. Karena kata-kata itu bisa dikenali. Dan itu bisa berubah. Zaman dulu belum ada tuh harokat dan sebagainya.
Tapi zaman sekarang ada. Apa artinya itu? Misalnya begini ya. Assalamualaikum tuh dari tiga huruf misalnya. Tapi kan orang dulu tuh tahu meskipun tidak ada harokatnya dan sebagainya. Tapi sekarang kan tidak bisa. Harus ada alat bantunya. Apakah artinya itu berubah? Kan tidak. Jadi menurut saya masuk akal. Nah, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini di abad-abad awal Islam itu sebenarnya terjadi dialog yang harmonis antara Islam dengan Kristen. Ketika kami menjelaskan tentang Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus Kristus adalah kalam lafzi, kalau saya boleh meminjam terminologi itu. Bukan saya meminta justifikasi, tidak. Tetapi keilahiannya yang berupa kehendak atau wahyu, Lukas 2:32, itu bicara tentang yang kadim di dalam diri Allah, janji Allah, wahyu Allah. Jadi ini yang perlu kami tegaskan kepada umat muslim. Kami membedakan Yesus dengan Allah Bapa. Yesus adalah pewahyuan Allah kepada umat manusia untuk keselamatan. Melalui diri Yesus, kami bisa melihat kehendak Allah, memahami dan mengikutinya. Bedanya adalah di tempat kalian firman itu, kehendak itu menjadi buku bacaan. Di tempat kami firman atau kehendak itu menjadi manusia supaya bisa diikuti. Karena apa? Kami tidak boleh mengikuti sembarang manusia. Bahkan Musa pun tidak boleh kami ikuti. Tidak ada wahyu Tuhan. Ikutilah Tuhan yang esa dan ikutilah Musa. Nggak boleh karena Musa manusia berdosa. Kami harus mengikuti wahyu Allah yang dalam rupa manusia itu Mesias yang dijanjikan. Kami tidak boleh mengikuti manusia biasa, berbeda di tempat amu, Bang. Firman perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi Yesus ini harus diikuti, bukan disembah kan? Ya oke, saya jawab ya. Bukan disetarakan kan dengan Bapak? Saya jawab. Oke, saya jawab, Bang. Gini, Bang. Silakan. Mesias itu mengampu 3 jabatan. Kalau dalam sejarah Israel, 3 jabatan yang ditunjuk sebagai wakil Allah itu ada 3, yaitu Nabi, Imam, dan Raja. Anda sudah tahu. Mengapa Nabi? Karena manusia sudah kehilangan kekudusan. Jadi Allah tidak bisa berkomunikasi langsung, bukan tidak bisa, manusia tidak bisa langsung terhubung ke Allah. Nah, Allah menggunakan para nabi untuk memperkatakan firman-Nya. Makanya Yesus juga mengatakan hal itu. Dia menyebut dirinya nabi. Dia menyebut juga bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia juga mengatakan bahwa Allah menaruh firman-Nya dalam mulutnya. Terus jabatan kedua adalah imam. Imam bicara kebutuhan manusia untuk menghadap Allah. Imam itu harus kudus. Bahkan di zaman Israel, imam yang berbuat salah, bahkan punya cacat, maaf ya, punya tai lalat di tubuhnya, di hidungnya atau di mananya, itu tidak berkenan di depan Allah. Jadi jabatan imam ini sangat penting. Nah, kemudian yang ketiga adalah jabatan raja. Mengapa demikian? Karena manusia menolak untuk teokrasi, untuk pemerintahan dari Allah. Sehingga Allah menunjuk raja-raja di dunia ini. Sebenarnya Allah sudah menunjuk wakil-wakil, yaitu para hakim. Nah, kemudian raja ini juga punya fungsi untuk pemulihan kekuasaan yang Adam sudah rusak. Jadi penyembahan kami kepada Yesus dibedakan penyembahan kami kepada Allah. Kami menyembah Allah Bapa sebagai pencipta. Kami menyembah Yesus sebagai Raja Mesias yang dijanjikan. Berarti sembahan Anda ada 2 kan? Penyembahan kepada Yesus semua. Sembahan Anda ada 2 kan? Di dalam Arab juga Bang, kata ta'abudun di dalam Quran itu juga berlaku untuk Firaun, untuk Musa dan Sulaiman. Iya, maksud saya sembahan Anda itu ada 2. Menyembah kepada Tuhannya kan Yesus, berbeda. menyembah juga kepada Yesus. Loh, kan? Baca di Filipi 2:11, penyembahan kepada Yesus sebagai Raja kembali kepada kemuliaan Allah Bapa. Ya. Itu tauhid uluhiyah. Berarti saudara menyembah firman lapsi. Yang salah adalah ketika menyembah raja, tetapi lebih penting, lebih utama daripada Allah Bapa. Itu yang terjadi kepada Firaun. Sekarang saudara mengatakan dia Mesias, dia pemimpin, dia raja. Sebagai jabatan 3 ini, Yesus itu firman nafsi atau firman lapsi? 2 kodrat, Bang. Lapsi yang bisa dilihat. 2 kodrat. Silakan yang lain mau tambahkan. Okay. Berarti udah selesai. Gini, berarti Anda menyembah makhluk Tuhan kan gitu? Oh enggak, salah. Udah ya, tadi Anda sudah bilang kalau nafsi itu ya. Tadi sudah akui bahwa itu adalah firman lapsi dan Anda sembah. Bang, Anda enggak konsisten. Bang, kata ta'abudu
Enggak usah ke situ, enggak usah ke tahu situ. Budun, sebentar, Anda mengakui Yesus firman, apa tadi dia Mesias, menyembah dia raja salah atau raja, tidak? Saya dia tanya. imam. Saya Nah, tanya Bang, ternyata menyembah, dia firman menyembah raja lapsi. salah atau tidak? Tapi Anda Loh, sembah. Bang, menyembah raja salah. Nah, kan gitu. Bang, menyembah raja salah atau tidak? Hormat kepada raja boleh, tapi disembah layaknya Tuhan tidak boleh. Oke, sekarang mengapa di dalam Quran kata ta'abudun itu juga berlaku untuk manusia? Bahkan budak kepada majikannya juga menggunakan kata ta'abudun. Ta'budun Kata ya yang itu sama kan digunakan ketaatan. untuk Taat kepada orang tua itu kan bukan berarti menyembah. Sekarang itulah dia. Kepada raja boleh tidak? Nah, masalahnya ketika Anda taat kepada Yesus, poin mana yang Anda taatin? Ibadah hari Minggu gitu. Sang rajaannya, astaga. Di mana? Bukan, Di mana? Bang. Di mana Orang- Yesus itu Bang. ketaatannya sebagai raja harus Saya nyanyikan sampai sebuah pada lagu ya poin Yesus kita menuhankan dia. Tuhan dan Di mana itu Raja ajaran kami. Yesus? Bang, Di mana? Bang, kami menyembah Yesus sebagai Raja, Iya, Mesias. Kami tidak boleh melebihi itu. Filipi 2 ayat 11 dikatakan, setiap lutut akan bertelut menyembah Yesus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh, saya Jadi kira apa yang Yesus Yesus yang kerjakan? ngajarin. Ternyata Loh, ini gimana Paulus sih? toh. Kok nggak mau terima penjelasan? Enggak. Gini Tadi ya, kupikir Yesus ini yang kan- ngajarin dirinya untuk disembah, ternyata Paulus. Kan Filipi yang Anda bawa kan? Jangan dibawa ke situ dong. Kami juga bisa menyerang Quranmu. Di mana Saudaraku perintahnya? ini gimana Allah- sih? Surat Anda Yasin sudah 14, mengatakan tadi Paulus itu dia raja, murid- dia murid Yesus. Mesias, ya kan? Surat Kemudian Yasin apalagi itu, surat satu? Yasin. Apalagi satu? Surat Yasin itu ada Paulus itu. Paulus ada di Quranmu itu. Di tafsir Jalalain atau tak ini kasir itu. Alah, Nanti kalau kita bahas itu Perkataan konklusi. Yesus, Aduh, Matius, jurus ninja lagi sih. Tafsir Allah Ibnu sudah- Katsir ada itu. Paulus, Yohanan dari nah, kalau bertobat, Antioquia. bertobat, murnikan penyembahan hanya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Loh, kami menyembah Karena Allah Yesus Bapa itu cuma kok. jalan menuju Yang Ini salah orang adalah lain. menduakan. Ketika kami menyembah, Lah ini menyamakan Anda sudah Yesus dengan menduakan. Allah Ini Anda sudah Mana menduakan. menduakan itu? Menyembah anak Maria, menyembah juga sang Bapa. Anda sudah menduakan. Menyembah itu apa sih? Padahal Yesus cuma mengajarkan dirinya adalah jalan. Menyembah itu apa pengertian? Jalan menuju kepada Oke, Bapa itu saya harus tunjukkan melalui ya, Yesus. kata menyembah itu apa? Bukan Itu arti menyembah kata kepada menyembah ya. Bapaknya, apa Menyembah kepada itu apa? dirinya Sampai gitu loh. persepsi dulu. Menyembah itu apa? Saudara-saudaraku sekalian, selayaknya Menyembah kalian itu ini apa dulu? cocoknya Sampai kupanggil persepsi anak dulu, aja sih biar sebenarnya. berani kita. Ya. Karena PC aja nih yang dewasa. Apa, Juma? Jadi Cuma, Yesus ya. Anda sudah akui dia adalah firman lapsi ya. Cuma. Tuh udah final itu. Sadari dan Cuma. renungkan itu. Jangan Cuma. pernah menyembah firman Cuma. lapsi karena itu Cuma. adalah ciptaan makhluk. Juma, menyembah itu apa, Juma? Ini nih, menyembah itu Waktu saya nggak lama Menyembah lagi itu teman. aja, Saya ada kegiatan mengaku pas di jam bawah 9. perintah, termasuk Akur. menyembah itu. Akur. Kayak Erben Ini tadi. nih ya, halo. kan? Bukan, lihat, ini menyembah itu mengaku di bawah perintah, tahluk salah satu artinya ya. Bisa juga memuja Nah, sesuatu perintah sebagai Yesus Tuhan yang atau Anda dewa. taati sampai Dewa Anda juga menjadi disembah Kristen ya. itu yang mana? Baru Nyembah menghormati dengan dia, mengangkat ibadah sembah. minggu. Ya, Mana perintahnya? Jadi, Ada nggak yang ini kalian taati? bukan. Kamu konsisten dong. Kata menyembah itu gini, artinya mengaku di bawah perintah tahluk. Ya kita harus tahluk dong sama Yesus, orang dia raja segala raja. Ya mana perintahnya supaya Jadi- kalian berlaku seperti sekarang? Ada nggak perintah Yesusnya? Yesus raja segala raja. Aduh, Kau raja segala raja, setiap lutut Raja bertelut, segala setiap raja. lidah mengaku. Gimana ceritanya? Ya, mana- Raja mana segala perintah raja? Yesus yang Sementara kami dia langgar, sendiri hanya duduk Oke, di mana samping perintah kanan Yesus? Tuhannya. Sementara Tuhannya Ya udah. sendiri mengatakan di dalam Yesaya 45 Jadi, nomor 6, aduh, tidak ada ini. Tuhan di luar aku. Yesus katakan tidak ada Tuhan di samping aku. Yesus duduk di samping Tuhan. Gitu sih, orang teman. nggak ada Yang ilmu bukan ya. Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang terpisah. Oke, Iya. saya kira Kalau kita misalkan- sudahi dulu Udah. ya, teman-teman. Oke, Saya ada saya kegiatan akan hari jawab ini, ya. saya mau Saya visum, kan- ada kegiatan jam 9. Oke, Saya- saya mau jawab. Harus masuk neraka itu buat Tuhan. Oke, Iya, gini, iya, gini. nanti kita sambung Mengapa lagi. Mudah-mudahan orang Muslim kegiatannya tidak nggak terlalu menyembah? lama. Kenapa orang Muslim tidak menyembah Quran? Karena Quran tidak ada mujizat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Ya udah Tidak sembah ada. aja si Kalau limbat. Yesus- Kamu bisa sembuh Nggak sembah apa-apa. limbat berarti. Limbat itu Oke. bisa membuat orang yang buta berjalan Bagi gitu loh. bagi Sembah saya itu. lebih bagus saya ikut si limba daripada ikut itu Quran.
Iya, enggak apa-apa. Oke. Kami juga enggak ada Ya kan udah, sudah nggak kubilang apa-apa. Al-Qur'an itu Tapi adalah buku oke, berisi dengerin. tinta dan kertas. Gitu Oke, loh bentar dulu. kawan-kawan. Jadi Quran itu memang Ya tidak tadi boleh dia sudah disembah mengakui ya kalau karena nafsi itu iya, adalah karena bentar dulu. mengakui ya. Karena Quran itu Ya, Anda saya sudah belum mengakui pernah Yesus bentar. lapsi, udah Saya selesai, dia makhluk. sebentar. Saya Hmm. belum pernah mendengar Quran menghidupkan Enggak, orang kami mati, kalau nafsi itu. Quran menyembuhkan berbagai penyakit belum pernah saya dengar. Tapi kalau Ya. Yesus menghidupkan orang mati, Tapi Yesus mengalahkan bantah iblis, loh. bangkit Yesus dari bantah maut, loh itu. Yesus naik ke Mati surga, Yohanes itu sudah 5 nyata. nomor 36. Ya, aku ada kesaksianku Oke. lebih penting dari kesaksian Yohanes. Segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan Udah, itu yang diteruskan dulu bersatu. pengecil Bapa yang TikTok, telah pengecil mengutus TikTok, aku. udah. Kesaksiannya Pengecil. Yesus adalah Pengecil TikTok, utusan udah. Tuhan. Yang apa itu kebenaran Udah firman selesai Tuhan. ya. Cukup. Cuma itu kebenaran Oke. firman Tuhan mah kenapa? Apa Oke, masalahnya? Nggak apa-apa. sekali kalau Jumaat sudah Oke ya, saya pamit ya dalam teman-teman. nafsi Kita lanjut Allah lagi itu ya. sendiri. Oke, Udah, ini ya, jadi Ben, gini ya. saudara Erben, Justin Edo. Oke, saya akan menjelaskan ya. Iya, Mengapa iya. Nanti kalau saya Quran- kesini lagi, Bentar. tolong dinaikkan. Ada kegiatan Mengapa saya jam Quran 9. tidak disembah orang Zoom. Muslim? Saya katakan karena Di-kick. Teman-teman saya di-kick. Allahu Akbar. Padahal saya mau pamit baik-baik ya kan. Yang pasti yang kita lihat dan kita saksikan, saudara Erben dan teman-teman tadi Justin siapa? Peter ya, Justin Edo itu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah firman lafsi. Bukan firman nafsi. Kalau firman nafsi ya kalamullah, kalam Allah, sifat Allah, berarti melekat pada diri Allah yang adalah Allah itu sendiri. Tapi karena dia sudah akui Yesus itu adalah firman lapsi, berarti itu adalah makhluk, itu adalah ciptaan. Masya Allah ya, dia mencoba untuk menjebak, dia mau larikan ke ranah apa Al-Quran itu sama seperti Yesus kedudukannya, tapi umat Islam tidak ada yang menyembah Al-Quran karena umat Islam paham Al-Quran itu kertas tinta gitu ya, yang ada di dalamnya itu adalah wahyu, untaian wahyu itu yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi media untuk kemudian mewujudkan daripada wahyu Allah itu berupa kertas dan tinta itu adalah firman majas atau firman lapsi. Nah, kita sudah dengarkan ya, mereka sudah mengaku itu. Memang berat sih, tapi mau kayak mana lagi, malu sebenarnya dia itu, nggak tidur semalaman itu, karena dia sudah terlanjur mengatakan Yesus itu firman lapsi. Saya kira begitu sementara ini teman-teman. Habis ini kita ada live di Zoom ya. Semua kristolog muslim berkumpul di satu Zoom untuk menyatakan sikap terkait dengan fenomena yang terjadi di negara kita ini. Adanya beberapa kasus antar kristolog ya, yang harus kami nyatakan sikap di depan publik bahwa pernyataan sikap kami itu harus disaksikan oleh siapapun. Ini adalah bentuk ketegasan kami terhadap dunia apologet, bahwa kami apologet muslim tidak main-main di dalam mengambil langkah terjun di dunia apologet, dan kami tidak segan-segan mengambil sikap ketika ada sesuatu yang terjadi yang melanggar hukum. Kita akan mengambil tindakan yang pasti. Sekira begitu sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.